Masyarakat Korsel kecewa setelah timnasnya dikalahkan tim asuhan Shin Tae-yong yang pernah dibuang oleh Federasi Korea Selatan. Bung Toel kena sindiran dari Hotman Paris dalam acara talk show yang membahas timnas U23 dan Shin Tae-yong. Netizen Malaysia akhirnya mengakui permainan timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 sangat baik dan pantas dicontoh. Simak berita selengkapnya hanya di My Bola. Garuda di dadaku. Masyarakat Korsel kecewa setelah timnasnya dikalahkan tim asuhan Shin Tae-yong yang pernah dibuang oleh Federasi Korea Selatan. Keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan timnas Korsel di perempat final Piala Asia U23 mendapatkan sorotan dari para penggemar timnas Korea Selatan itu sendiri. Media sosial milik Federasi Sepak Bola Negeri Ginseng itu menjadi tempat untuk meluapkan segala macam kekecewaan mereka yang bertuliskan dengan berbagai kata yang bernada sindiran. Stadion Abdullah bin Khalifa menjadi saksi kesuksesan skuad Garuda mengalahkan tim berjuluk Taeguk Warrior melalui drama adu penalti. Dalam laga tersebut timnas Indonesia U23 bermain sangat mengesankan dan sangat superior. Atas kemenangan dramatis itu, tim asuhan Shin Tae-yong berhasil melaju ke babak semifinal, dan tinggal satu langkah lagi untuk menuju ke Olimpiade Paris 2024. Dengan kemenangan itu juga, banyak dari masyarakat Korea Selatan yang merasa kecewa, dengan memenuhi kolom komentar media sosial dari Federasi Sepak Bola mereka. Salah satu komentar itu menyindir dengan perkataan, bagaimana perasaan KFA disingkirkan oleh pelatih yang pernah mereka buang. Ada juga yang menuliskan jika Ketua Umum KFA dan pelatih timnas Korsel harus bertanggung jawab atas semuanya dan dimohon untuk mengundurkan diri dari kepengurusan sepak bola Korea Selatan. Bung Toel kena sindiran dari Hotman Paris dalam acara talk show yang membahas timnas U23 dan Shin Tae-yong. Pengamat sepak bola Indonesia, yang sedang viral-viralnya, dia adalah Tommy Welly atau biasa disebut Bung Toel, dirinya disentil dengan sindiran oleh Hotman Paris dalam talk show-nya yaitu Hot Room. Acara tersebut, membahas tentang perjalanan timnas Indonesia dan pelatih Shin Tae-yong di Piala Asia U23, 2024. Beberapa insan sepak bola nasional seperti Exco PSSI, Arya Sinulinga, Coach Justin, Aji Santoso, Christian Gonzalez, juga Bung Toel, tergabung di tempat itu. Menariknya, Hotman Paris sebagai host malah ikut menyindir Bung Toel, ketika Hotman memberikan pertanyaan kepada Arya Sinulinga terkait naturalisasi. Anggota Exco PSSI itu pun menjawabnya dengan mengatakan akan mencari orang Indonesia berkualitas yang mau membela timnas Indonesia dimanapun keberadaannya. Namun sang pria yang berprofesi sebagai pengacara itu, menanggapi perkataan Arya Sinulinga dengan ucapan yang menggelitik, yaitu dengan berkata jangan kuat-kuat, nanti Bung Toel marah. Maksud dari celetukan Hotman itu adalah timnas Indonesia jangan dibuat terlalu kuat, nanti sang pengamat tidak akan senang dengan hal tersebut. Netizen Malaysia akhirnya mengakui permainan timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 sangat baik dan pantas dicontoh. Permainan memukau yang ditampilkan oleh timnas Indonesia di sepanjang laga di Piala Asia U23 2024 sepertinya tidak hanya menarik perhatian dari pecinta sepak bola tanah air. Akan tetapi banyak dari masyarakat Malaysia yang juga merasa kagum dengan gaya bermain Rafael Struijk dan kawan-kawan dalam turnamen tersebut. Timnas Indonesia berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U23, setelah finish di posisi kedua dalam fase grup di bawah tuan rumah Qatar. Dan dalam perempat final, skuad Garuda bertemu negara asal dari sang pelatih yaitu Korea Selatan. Timnas Indonesia U23, akhirnya berhasil meraih satu tempat di semifinal setelah mengalahkan tim Taeguk Warrior melalui laga adu penalti. Kekaguman khalayak Malaysia akan permainan timnas Indonesia U23, diutarakan dalam akun X yang dulunya dikenal dengan nama Twitter. Akun tersebut mengatakan jika skuad Garuda saat ini bukanlah raksasa di ASEAN, akan tetapi tim asuhan Shin Tae-yong itu adalah raksasa di Asia. Dan akun yang lainnya pun mengatakan, jika timnas Malaysia harus belajar dari keberhasilan timnas Indonesia menembus semifinal Piala Asia U23.
Gede Widiade menantang Bung Toel untuk menangani klub nasional, dan berani untuk dievaluasi atas kepemimpinannya. Sepertinya tidak ada habisnya membahas sang pengkritik Sintayong ini, siapa lagi kalau bukan Tommy Welly. Pengamat sepak bola Indonesia, yang akrab disapa Bung Toel itu, belum lama ini telah ditantang oleh pemegang dan pengelola klub Persija Jakarta, yaitu Gede Widiade. Dalam kanal YouTube Sport TV, keduanya dipertemukan sebagai narasumber dalam acara tersebut. Karena seringnya mengkritik pelatih Sintayong dalam melatih timnas Indonesia, Bung Toel pun mendapat tantangan dari petinggi klub asal kota Jakarta itu. Gede mengatakan, jika Bung Toel jangan hanya bisa menilai dan menganalisa kinerja sepak bola Indonesia, akan tetapi Toel pun harus bisa turun tangan untuk mengelola persepak bolaan di tanah air. Bung Toel pun menanggapi pernyataan dari Gede Widiade, dengan mengatakan bahwa dirinya dulu pernah melakukan hal tersebut, dengan masuk dalam kepengurusan PSSI, pada beberapa tahun silam. Gede Widiade pun menempalkan kembali pengakuan sang pengamat sepak bola Indonesia itu, dengan mengatakan dulu berbeda dengan sekarang, dan harus berani turun kembali. Walaupun hanya menangani klub di kompetisi Liga 2 atau Liga 3, dan nantinya kinerja Bung Toel harus juga dievaluasi, berhasil atau tidaknya memegang klub tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Surat kabar dari negara Seribu Nguyen, sindir timnas Indonesia yang hanya melawan tim lemah, di Piala Asia U23, 2024. Media asal Vietnam, tidak pernah lelah menyinyir penampilan timnas Indonesia, salah satunya ialah Tuoi Tre, yang mengatakan jika skuad Garuda Muda lolos ke perempat final, karena menghadapi lawan yang tak terlalu kuat di turnamen Piala Asia U23. Sepertinya timnas sekelas Australia dan Yordania U23, bukanlah negara kuat dalam persepak bolaan di Asia, karena menurut media Nguyen itu, teknik dasar para pemain dari tim yang dikalahkan timnas Indonesia di Piala Asia U23 lalu, sangat buruk dan tidak berkualitas. Walaupun media Vietnam selalu membuat berita yang kurang mengenakan untuk timnas Indonesia, akan tetapi nyatanya tim asuhan Sintayong itu, dapat membuktikan diri dengan melaju ke babak perempat final. Ditambah lagi kualitas permainan yang semakin baik, membuat pecinta sepak bola Indonesia merasa kagum, atas penampilan punggawa merah putih di atas lapangan. Skuad Garuda Muda sekarang sudah berhasil menginjakan kakinya di semifinal, dalam pertandingan di tanggal 26 April tengah malam kemarin. Dengan berhasil memenangkan laga melawan timnas Korea Selatan U23, melalui adu penalti. Sintayong tidak ingin timnas Indonesia menghadapi timnas Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, telah menghadapi negaranya, yaitu timnas Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, tanggal 26 April 2024. Pertandingan itu berjalan sangat seru dan menarik. Pelatih Sintayong berhasil untuk meredam ketangguhan timnas Korea Selatan yang merupakan tim kebanggaan negara asalnya. Menjelang pertandingan di perempat final itu, Sintayong mengatakan dirinya merasa lebih tenang dalam menghadapinya. Pasalnya, tim asuhan pelatih Sintayong memiliki waktu lebih panjang untuk beristirahat daripada tim The Taeguk Warrior. Apalagi, dirinya juga mengatakan sudah mengenal dengan baik kekuatan dari lawan yang akan dihadapinya dalam pertandingan tersebut. Sebenarnya STY lebih memilih untuk bertemu timnas Jepang U23 di laga perempat final kemarin, bukan karena dirinya merasa takut untuk melawan timnas dari tanah kelahirannya. Akan tetapi, Sintayong lebih memilih ingin melihat timnas Indonesia berjumpa dengan timnas Korea Selatan di semifinal, agar kedua tim bisa sama-sama berpeluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Rizky Ridho merasa sangat senang dapat dilatih oleh Sintayong, yang merupakan pelatih berpengalaman kelas dunia di timnas Indonesia. Pemain belakang skuad Garuda yang juga menjadi kapten di timnas Indonesia, Rizky Ridho, mengatakan jika dirinya dan teman-teman di tim Merah Putih merasa sangat beruntung bisa dididik oleh pelatih Sintayong. Menurut pemain Persija Jakarta itu, STY merupakan pelatih yang sangat berkualitas yang mampu menaikkan mental bertanding para pemain timnas Indonesia.
Alhasil saat ini timnas Indonesia banyak mengukir sejarah dalam dunia sepak bola. Semua itu didapat bukan tanpa kerja keras pelatih dan pemain. Para pemain yang selalu berjuang dengan semangat yang tinggi dan rasa tidak mengenal takut ketika berjumpa tim yang lebih superior, bukti bahwa Sintayong adalah dalang dari penampilan para pemain timnas Indonesia di atas lapangan. Rizky Ridho mengungkapkan bahwa Sintayong adalah pelatih yang keras dalam melatih dan selalu membagikan pengetahuan dan ilmunya dalam bermain bola, walaupun terkadang Sintayong juga suka memarahi para pemain timnas Indonesia. Namun Rizky Ridho dan kolega menyukai dengan apa yang diterapkan pelatih Sintayong dalam melatih skuad Garuda saat ini. Jayalah timnas Indonesia, bravo, Garuda!